Halo kawan Ega, pernah nggak sih kepikiran gimana sebenarnya Idul Fitri dirayakan di zaman Rasulullah? Apakah dulu juga ada tradisi baju baru, makanan melimpah, atau pamer-pamer di sosial media kayak sekarang? Zaman sekarang, Idul Fitri kadang terasa beda. Harus ada baju baru, makanan harus mewah, dan kadang gengsi lebih diutamakan daripada makna sejatinya. Tapi, kalau kita balik ke 1400 tahun yang lalu, Idul Fitri itu jauh lebih sederhana dan jauh lebih baik. Tapi, justru lebih bermakna sekali. Di video kali ini, kita bakal bahas gimana sebenarnya Idul Fitri di zaman Nabi dan apa yang bisa kita pelajari dari cara beliau dan para sahabat merayakannya. Idul Fitri pertama kali dirayakan di tahun kedua Hijriah. Saat itu, kaum muslim baru saja selesai melaksanakan puasa Ramadan untuk pertama kalinya. Dan bukan cuma itu, mereka juga baru saja menang dalam perang Badar. Jadi, kebayang gak sih betapa spesialnya hari itu? Jauh sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah Arab telah memiliki dua hari raya, yaitu Nairus dan Mahrajan, yang dirayakan dengan pesta pora yang tidak bermanfaat, seperti minum-minuman yang memabukkan, menari-nari, adu ketangkasan, memamerkan sesuatu, termasuk salah satu ritual dalam perayaan kedua hari raya tersebut. Berdasarkan buku ensiklopedia Islam, kedua hari raya tersebut sejatinya berasal dari Persia kuno. Lalu di kemudian hari, Rasulullah SAW mengganti kedua perayaan itu dengan hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi, Idul Fitri di zaman Nabi bukan tentang pesta besar-besaran. Yang paling utama adalah ibadah dan kebersamaan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Idul Fitri itu bukan sekedar perayaan, tapi hari kemenangan bagi orang-orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsu selama Ramadan. Di pagi hari, Nabi Muhammad dan para sahabat melakukan sholat Id di tanah yang lapang. Yang menarik, sebelum berangkat sholat, beliau selalu makan beberapa butir kurma sebagai simbol bahwa puasa itu telah selesai. Sebelum sholat, umat muslim juga wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena Nabi ingin semua orang, termasuk orang yang miskin atau kurang mampu, bisa ikut merasakan kebahagiaan di hari raya. Jadi, dari dulu Idul Fitri itu sudah identik dengan berbagi, bukan pamer-pameran, atau bukan tentang baju baru. Nah, di zaman sekarang, kayaknya kalau gak beli baju baru tuh kurang afdol. Tapi, di zaman Nabi, baju baru itu bukan keharusan. Yang ditekankan adalah memakai pakaian terbaik yang kita punya, yang penting bersih dan rapi. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah memakai jubah terbaiknya saat Idul Fitri, tapi bukan karena ingin pamer, melainkan karena ingin menghormati hari raya ini sebagai hari kemenangan umat Islam. Ada satu kisah yang menarik. Suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi memakai jubah bagus saat hari raya. Lalu beliau berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku membeli pakaian bagus ini?" Namun Nabi tersenyum dan menjelaskan, pakaian yang bagus boleh dipakai, tapi jangan sampai itu membuat kita sombong. Jadi kalau mau membeli baju baru, boleh-boleh aja dan sah-sah aja, asalkan niatnya bukan untuk pamer atau gengsi-gengsian, atau memang niatnya hanya diperuntukkan di hari raya saja. Seperti itu. Hal lain yang menarik, di zaman Nabi, perayaan Idul Fitri itu gak mewah-mewah banget. Makanan mereka sederhana, biasanya kurma, roti gandum, daging, dan susu. Gak ada pesta besar atau makanan yang berlebihan. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah mengingatkan, janganlah kalian berlebihan dalam makan dan minum, karena sesungguhnya yang berlebihan itu adalah perbuatan setan. Tapi jangan salah, meskipun sederhana, suasananya tetap penuh kegembiraan. Orang-orang saling mengunjungi, saling mengucapkan selamat, dan saling memaafkan. Bahkan, anak-anak juga bermain dan bergembira, tapi tetap dalam batas kesederhanaannya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, ada banyak sekali perbedaannya. Dulu, Idul Fitri itu lebih kesederhanaan, berbagi, dan mempererat silaturahmi. Sekarang, kadang malah lebih banyak drama. Ada yang gengsi gak pakai baju baru, ada yang saling pamer di sosial media, bahkan ada yang terjebak utang demi gengsi lebarannya. Padahal, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW justru kebalikannya.
Idul Fitri itu bukan soal apa yang kita pakai, tapi bagaimana kita membersihkan hati. Bukan soal makanan apa yang kita sajikan, tapi bagaimana kita berbagi dengan sesama. Seharusnya Idul Fitri jadi momen untuk benar-benar kembali ke fitrah, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih rendah hati, dan lebih peduli terhadap orang lain. Jadi teman-teman, yuk kita renungkan, apakah kita sudah merayakan Idul Fitri ini seperti yang diajarkan Nabi, atau malah lebih sibuk dengan urusan duniawi? Mungkin saatnya kita mengembalikan makna sejati Idul Fitri. Jadikan hari kemenangan ini sebagai momen untuk lebih banyak bersyukur, lebih banyak berbagi, dan lebih banyak memaafkan. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari sejarah Idul Fitri. Jangan lupa like, komen, klik loncengnya, dan share biar makin banyak yang sadar akan makna sejati Idul Fitri. Terima kasih.